Halo, selamat datang kembali di Iman Komunika Podcast. Terus berkembang dan berkontribusi. Dan kali ini kita berada dalam sesi kedua tentang teknik presentasi. Oke, sebelum kita memasuki materi berikutnya, Anda boleh siapkan catatan kecil Anda, teh dan kopi ataupun cemilannya, biar lebih asik dengerinnya. Kemudian juga yang jelas, saya akan review terlebih dahulu apa yang telah kita obrolkan tadi di sesi yang pertama. Sesi yang pertama tadi kita membahas yang namanya definisi teknik presentasi, ya. Kemudian juga tujuan dari seseorang melakukan presentasi yang ada 8. Yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua memperkenalkan diri, yang ketiga meyakinkan, yang keempat menghibur, yang kelima memotivasi atau menginspirasi, yang keenam untuk melakukan penjualan, yang ketujuh mengumpulkan ide atau gagasan, dan yang kedelapan adalah menyentuh emosi. Oke, itu 8 tujuan dari seseorang membuat presentasi. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya adalah kita bicarakan adalah tentang teknik presentasi dan persiapan untuk public speaker. Jadi saya anggap kita di sini kita sempitkan terlebih dahulu ya. Kita sudah mempunyai sebuah materi presentasi yang akan disampaikan dalam screen, sudah disiapkan dengan baik. Sekarang kita tinggal persiapkan diri kita untuk mempresentasikan diri kita ketika nanti Anda berpresentasi, ya. Yang pertama pastinya tentang pakaian atau dress up. Secara umum semua pasti akan bilang Anda akan diminta mempergunakan pakaian yang nyaman sesuai dengan kondisi. Tapi saya lebih suka begini ya. Saya tanyakan dulu kepada klien saya, siapa saja nanti yang akan hadir dalam presentasi kita, sehingga kita bisa menentukan jenis pakaian yang dipergunakan. Lalu untuk teman-teman wanita ya, yang rambutnya diurai, Anda bisa mengikat rambut Anda, minimal ikat kuda atau cepol, sehingga tidak mengganggu gerakan Anda karena sering mengibaskan rambut. Begitu juga untuk Anda yang berhijab, bisa Anda sesuaikan, yang penting Anda comfort dan gerakan tangan Anda tidak terganggu. Untuk pria biasanya kita lebih merapikan diri, sudah comfort dengan rambut kita tinggal rapikan. Tapi memang jika Anda berambut panjang, lebih baik diikat. Jangan lupa wangikan tubuh Anda, siapkan obat kumur juga agar nafas Anda segar dan itu menambah booster percaya diri Anda. Oh ya, tentang pakaian yang digunakan sebetulnya bagaimana sih gitu? Ini menurut saya tidak ada status standar, tapi yang jelas ketika kita berpresentasi harus mempergunakan pakaian yang sopan. Ya, secara umum mungkin pria mempergunakan jas, perempuan mempergunakan blazer. Dan bagaimana referensinya? Saat ini saya yakin Anda pasti pemahir mempergunakan internet. Anda bisa Google, Anda bisa cari di Pinterest, ataupun jika memang dibutuhkan Anda bisa berkonsultasi dengan beberapa teman Anda yang memang expert dalam bidang dress up atau berpakaian. Saya yakin Anda akan menemukan pakaian yang sesuai dengan karakter Anda. Oke, yang kedua, setelah Anda dress up, Anda harus latihan agar Anda memang menguasai materi yang ingin Anda sampaikan kepada audiens nanti. Yang mesti dilatih apa saja sih? Anda mesti latihan opening, Anda mesti latihan body content materi Anda, dan Anda mesti melakukan closing. Ya, 3 materi besar itu harus Anda latih ya. Lalu dari situ Anda latih, Anda cari, kemudian Anda cari penekanan mana yang ingin disampaikan. Jika Anda takut misalnya nanti ngomongnya ngalor ngidul kesana kemari, Anda boleh bikin cue card untuk panduan Anda yang berisi poin-poin ya, apa yang ingin Anda sampaikan. Anda boleh bikin di kertas kecil, tidak usah terlalu besar, misalnya A5 dibagi 2 ya. Kemudian Anda juga jangan menyiapkan materi di handphone ya, better di tablet ya. Menurut saya itu kelihatan lebih smart dan lebih berwibawa. Oke, latihan dan buat cue card-nya sudah ya. Jangan lupa latih vokal Anda. Bagaimanapun vokal Anda harus terdengar jelas, clear, dan informasi yang disampaikan itu mesti jelas kepada semua audiens nanti yang hadir. Jangan lupa smile voice dan tambahkan semangat ya.
dengan semangat, Anda kelihatan exciting dan memang Anda ingin menyampaikan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh audiens, ya. Smile, why? Because when you smile, you look good. Anda tersenyum, Anda kelihatan hangat dan nyaman, orang bisa mengandalkan Anda. Persiapkan dan kuasai materi dengan baik, ya. Bayangkan apa yang akan terjadi besok pada saat Anda berpresentasi, dan jangan lupa Anda beristirahat yang cukup. Ini penting, saya garis bawahi sekali lagi, ini penting, ya. Oke, tadi kita sudah persiapkan diri kita, dress up dan latihan, ya. Kemudian di hari H. Nah, hari H, bangun pagi nih, Anda sudah segar, sudah mandi, Anda mulai hitung waktu. Jangan terlambat ke tempat presentasi. Apalagi di kota besar seperti Jakarta, macet sudah menjadi makanan kita sehari-hari, ya. Tapi itu bukan menjadi alasan kita boleh datang terlambat. Kenapa? Jika kita datang terlambat, akan banyak hal yang tanpa sadar akan terjadi di luar kendali kita. Persiapkan alat kita, laptop, clicker, laser point, hard copy yang akan dibagikan, dan jangan lupa seluruh materi dan alat-alat kita dites. Apakah presentasi kita sudah oke di screen? Jika semua step di atas sudah kita jalani, kita akan lebih tenang menghadapi arena yang sesungguhnya. Apalagi kalau misalnya ini merupakan presentasi pertama Anda, saya yakin itu rasanya akan pasti deg-degan. Jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Saya pun juga dulu mengalami hal-hal yang seperti itu. Oh ya, jangan lupa kita siapkan plan B. Siapkan plan B jika plan A tidak bisa dilaksanakan. Seperti ketika hal-hal yang tidak terduga itu muncul, misalnya proyektor yang dipergunakan tiba-tiba hang, Anda bisa membagikan handout atau hard copy yang sudah Anda persiapkan. Oke, sudah itu berjalan, jangan lupa berdoa sama Tuhan. Minta dimudahkan dan diberikan yang terbaik, dan selamat menikmati berpresentasi. Pada saat presentasi, jangan lupa melakukan kontak mata, ya. Kontak mata, karena orang tidak berbicara dengan tubuh Anda, tapi berbicara dengan mata Anda, ya. Lalu kemudian juga body language. Body language juga menunjukkan Anda respect dengan audiens dan Anda bisa menguasai materi. Bahasa, pilih bahasa yang sopan, ya, memberikan impact, smile voice dan juga semangat. Lalu relax, be yourself, sehingga percayalah, tanpa disadari, intonasi-intonasi yang dibutuhkan akan keluar tersendiri dan Anda terlihat seperti profesional. Apa sih itu profesional? Ya, kalau profesional menurut salah satu guru saya, Erwin Parangkuan, be professional is equal you doing right. Ya, lupakan semua masalah dengan pacar, dengan keluarga. Anda saat itu harus berpresentasi. Nikmati waktu-waktu berpresentasi dan berikan yang terbaik. Selepas dari itu, mungkin Anda dalam keadaan kurang sehat, lagi bete, apa dan segala macamnya, jangan ditunjukkan ketika saat berpresentasi, karena sekali lagi Anda harus profesional. Nikmati semua proses presentasi, sesuaikan dengan waktu yang diberikan. Jangan lupa, ya, kita harus awake, kita harus sadar, ya, tidak usah terburu-buru, dan jangan lupa selalu adakan sesi tanya jawab. Lalu Anda buat kesimpulan, rangkum kembali, dan tentunya kita berharap umpan balik yang sesuai dan yang kita rencanakan. Ternyata dalam waktu yang singkat kita harus mempersiapkan banyak hal, ya, agar kita sebagai public speaker dapat tampil prima di depan audiens, bukan hanya tentang masalah materi yang akan kita tampilkan di screen. Oke, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan di sini bisa membuat Anda lebih menyusun struktur yang lebih sederhana ketika Anda mempersiapkan sebuah presentasi. Jangan lupa, kita masih mempunyai satu sesi lagi. Saya nanti akan di sesi yang terakhir akan membahas yang namanya tips dan trik untuk berteknik presentasi untuk para public speaker, untuk Anda yang akan berbicara di depan umum.
Jangan kemana-mana, saya Iman Darmawan nanti akan kembali dengan sesi yang ketiga.